Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Ananda Siregar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program perulangan bersarang atau nested loop pada bahasa pemrograman C. Nah, di sini kita akan menggunakan sublime text sebagai wadah programnya. Saya sendiri telah menyiapkan programnya, maka dari itu kita akan membuka program yang telah saya buatkan. Dengan nama file modul 10. Oke, programnya telah ditampilkan di layar. Seperti biasa pada pemrograman C, kita selalu memulai dengan mengetikkan include stdio.h, include yang berisi standar input.output, yang mana di dalam stdio.h ini terdapat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan pada pemrograman ini. Kemudian include stdlib.h, ini juga merupakan include yang berfungsi atau yang berisi standar library, yang mana di dalam standar library ini juga terdapat fungsi-fungsi yang akan kita butuhkan dalam program ini. Kemudian kita ketikkan void main. Di sini kita memakai void yang artinya tidak akan mendefinisikan nilai balikan, sehingga kita tidak perlu mengetikkan return di akhir program. Namun jika kita memakai in di sini, maka kita wajib mengetikkan return di akhir program, karena in itu mendefinisikan nilai balikan. Kemudian di sini kita memakai tipe data integer, yaitu int, berupa bilangan bulat dengan variabel i dan j. Nah, variabel i dan j ini yang akan kita gunakan pada perulangan kali ini. Nah, kemudian kita masuk pada perulangan awal, yaitu perulangan luar. Kita beri i sama dengan 0, i sama dengan 0 nih untuk inisiasinya, kemudian i lebih kecil dari 5 untuk terminasinya, dan j++ untuk iterasinya. Nah, yaitu i sama dengan 0 ditambah menjadi 4. I sama dengan 0, karena ada di sini i++, maka i sama dengan 0 ditambah hingga menjadi 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk pada perulangan dalam perulangan atau perulangan di dalamnya, yaitu for j sama dengan 0, j kurang dari 5, j++. Kemudian %i, mengambil data bertipe integer. Tipe data integer ini kita ambil dari variabel i dan j ini. Nah, seperti itu. Untuk cara kerja dari sistem perulangan ini, pertama ia akan membaca, yaitu perulangan di dalamnya terlebih dahulu. Yang ini, dia akan membaca perulangan yang ada di dalam ini. Nah, setelah itu untuk perulangan pertama, i sama dengan 0, i bernilai 0, kemudian dia akan membaca for j sama dengan 0. Nah, setelah diproses, perulangan di dalamnya ini, dia kembali ke sini. Dia akan kembali ke sini. Kembali dia membaca lagi for yang ini. Apakah for nilai i dan j ini sudah di bawah 5, artinya sama dengan 4. Jika belum, dia akan mengulang lagi. Nah, ia awalnya 0, kemudian j awalnya juga 0, yang artinya 0,0 untuk hasil perulangan pertama. Nah, selanjutnya dibaca lagi, i sama dengan 0, kemudian untuk j sama dengan 0, kemudian ditambah yaitu increment j++, artinya 0 tadi menjadi 1. Nah, hasilnya kembali lagi dibaca di sini. Kemudian dibaca lagi ke atas,
hasil I masih tetap 0. Kemudian hasil J yang awalnya 0 menjadi 1. J yang awalnya 0 menjadi 1. Dibaca lagi hingga menjadi 1, kemudian dibaca lagi atau diulang-ulang lagi hingga hasilnya menjadi 4,4. Artinya nilai I menjadi 4 dan nilai J juga menjadi 4. Jika hasilnya sama-sama 4, maka perulangan for selesai. Nah, itu untuk perulangan for. Kemudian kita ke perulangan while. Sebenarnya perulangan while tidak jauh berbeda dengan perulangan for. Hanya saja perbedaannya terdapat pada struktur fungsinya saja. Untuk cara kerjanya sama saja. Nah, di sini int A sama dengan 0, while A kurang dari 5, int B sama dengan 0, while B kurang dari 5. Kemudian %i, yang artinya di sini dia akan menampung nilai atau inputan, dan yang ditampung itu adalah tipe data integer berupa variabel A dan B. Kemudian di sini ada B++. Nah, bagian pertama ini int A sama dengan 0 ini merupakan inisiasi. Kemudian yang ini merupakan iterasi, terminasi. Kemudian di bagian ini itu merupakan proses. Sedangkan yang ini itu merupakan iterasi. Nah, sama seperti yang di atas, seperti perulangan for, cara kerjanya juga sama. Dia akan membaca perulangan yang ada di dalamnya terlebih dahulu, kemudian kembali ke sini, kemudian kembali lagi ke atas untuk dibaca kembali hingga nanti B itu sama dengan 4 atau B kurang dari 5 yang artinya bernilai 4. Seperti itu seterusnya untuk mendapatkan 4,4. A sama dengan 4, B sama dengan 4. Nah, begitu juga dengan perulangan do while. Nah, di sini int C sama dengan 0, int D sama dengan 0. Di sini kita memakai variabel C dan D pada perulangan do while. Kemudian printf %i yaitu mengambil atau menampung masukan berupa data integer yaitu pada variabel C dan D. Kemudian kita masuk ke D++, while D kurang dari 5, printf /n C++, while C kurang dari 5. Nah, di sini struktur fungsinya itu adalah ini merupakan inisiasi, kemudian di sini itu ada proses. Nah, kemudian di sini ada iterasi dan diakhiri dengan terminasi. Cara kerjanya juga sama. Dia akan memulai dengan perulangan yang ada di dalamnya terlebih dahulu, kemudian kembali ke sini. Setelah itu kembali lagi ke atas untuk dibaca hingga nantinya C dan D-nya sama-sama bernilai 4. Yang artinya jika sudah bernilai 4, maka perulangan untuk do while ini telah selesai. Kemudian tidak lupa kita gunakan sistem parse untuk menahan program agar tidak tertutup ketika kita jalankan. Setelah itu kita akhiri dengan tanda kurung kurawal. Baik, langsung saja kita save. Kemudian kita jalankan pada CMD. Kita cari dulu folder tempat kita menyimpan file. Nah, di sini kita ketikkan pada page-nya CMD. Kemudian langsung saja kita ketikkan gcc -o test. Kita langsung masukkan nama file yang telah kita buat. Saya masukkan modul 10.c. Ternyata ada sedikit keliruan teman-teman. Saya akan ulang. gcc -o test modul 10.c. Kemudian tes. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini telah benar ya teman-teman, sesuai dengan program yang kita buat. Nah, seperti yang saya jelaskan, dia akan membaca perulangan yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Setelah itu barulah ia kembali, kemudian kembali lagi ke atas, sehingga nantinya berulang-ulang untuk mendapatkan nilai A dan B itu sama-sama
menjadi 4. Maka setelah menjadi 4, pengulangannya berarti telah selesai. Seperti yang kita lihat di layar, itu dia terlebih dahulu mengulang 0, 1, 2, 3, 4. Setelah itu barulah ia memasukkan nilai 0, 0, 01, 02, 03, 04, kembali lagi ke 0, 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke 0, 0, 01, 02, 03, 04. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi belajar bagi teman-teman semua dalam mempelajari informasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik informatika.